guys, welcome back to Jurnal Hana. Di konten kali ini ada yang sedikit berbeda nih dari yang biasanya. Biasanya narasumber kita agak serius ya orang-orangnya. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang merupakan konten kreator yang saat ini sedang naik daun karena kontennya ini sangat mampu membangkitkan semangat para pemuda untuk lebih mencintai tanah air. Nah, pasti kalian semua tahu siapa konten kreator yang saya maksud. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Alan Budi. Halo Mas Alan, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Wah, Mas Alan akhir hari ini sedang naik daun ya Mas, karena kontennya yang sangat mampu memotivasi para pemuda-pemudi Indonesia. Wow, keren sih. Gimana sih Mas ceritanya kok bisa mengambil konsep konten yang kita tahu bahwa konten Mas ini kebanyakan tentang pencinta alam, terus kayak kegiatan bakti sosial gitu. Adakah tujuan dan maksud tertentu nih? Kenapa memilih konten yang seperti itu? Konten yang kayak gimana, Pak? Yang itu yang sangat memotivasi gitu loh. Apakah ada tujuan tertentu atau ya hanya sekedar ingin men-sharing atau bagaimana gitu? Jadi gini, kita setiap bikin konten itu setelah misal kita pertama konten tentang alam, kita selanjutnya fokusnya untuk berbagi. Jadi kita kontennya terkait tentang bakti sosial, tentang berbagi ke orang lain. Jadi habis alam lanjut ke bakti sosial itu tadi. Oh iya. Dari sekian banyaknya konten yang sudah ada nih, kira-kira ada nggak konten yang sangat berkesan bagi Mas Alan? Konten, kalau ada satu pengalaman saya yang menggugah hati saya. Ketika saya melakukan bakti sosial, itu target bakti sosial saya di pasar. Itu ada satu orang yang mengaku pernah menjadi bandar narkoba. Wow. Orang bandar. Bandar ya Mas, gimana nih perasaannya bisa berinteraksi dengan orang-orang seperti mereka nih? Ya, yang kita tahu kan ya bahwa masyarakat Indonesia menganggap orang yang pernah menyentuh barang tersebut adalah orang-orang yang tidak layak di masyarakat normal gitu. Gimana nih perasaannya, pengalamannya? Memang betul, kalau misal bandar narkoba itu dicap buruk bagi kalangan masyarakat umum. Cuman setiap penjahat itu pasti ada masa tobat. Kemungkinan dia sudah melewati masa jahatnya, jadi sekarang dia sudah bertobat. Nah, yang bikin dia berubah pikiran, berhenti menjadi bandar narkoba itu karena ketika dia sedang bertransaksi, itu konsumennya itu anak muda. Kebanyakan anak muda. Nah, suatu waktu dia tiba-tiba tersadar, kalau misal saya begini terus, saya bertransaksi narkoba terus, kira-kira nasib anak muda di Indonesia gimana? Nasib Indonesia tanpa anak muda yang mempunyai visi tujuan yang bagus, nanti bagaimana Indonesia ke depannya? Yang dipikiran sama badannya itu kayak gitu. Wow, keren ya, kayak box gitu loh, seorang mantan bandar bisa memikirkan masa depan Indonesia. Itu yang bikin saya tergugah hati saya. Masa saya tidak bisa cinta tanah air, cinta negeri ini itu seperti bapak ini yang notabene dulunya adalah seorang bandar narkoba.
Ngomong-ngomong soal narkoba nih Mas, beberapa hari yang lalu sempat ada kejadian juga nih di Kabupaten Tangerang bahwa polisi Polresta Tangerang ini menangkap 18 orang laki-laki pemuda lagi, yang dimana dari hasil tangkapan itu ada barang bukti berupa 33,65 gram sabu, 58,97 gram sinte, dan 70 butir pil ekstasi. Dan lagi-lagi konsumennya adalah pemuda Indonesia. Wah, gimana nih Mas tanggapannya Mas atas berita tersebut? Adakah hal yang ingin disampaikan untuk para pemuda Indonesia? Terkait isu narkoba untuk kalangan muda sudah tidak asing lagi di telinga kita. Iya benar. Soalnya gini, anak muda itu pada umur seorang pemuda itu adalah masa transisi dia menuju masa dewasa. Jadi dia itu masih menjadi seorang yang labil, pikirannya labil. Nah, itu kalau misal dalam keadaan sedih, sakit hati, takut yang dikhawatirkan itu tadi terjerumus, dia lari ke narkoba ketika dia mengalami sakit hati. Kebanyakan dari keluarga yang broken home, anak yang tidak terurus, itu pasti pelariannya ke narkoba. Nah, sebenarnya masyarakat sendiri itu juga memiliki peran penting untuk menanggulangi pengedaran narkoba itu. Misalnya sebagai contoh, misal ada seorang bandar, terus di sebelahnya ada masyarakat biasa. Masyarakat biasa ini tahu kalau dia itu sedang bertransaksi narkoba. Nah, itu segeralah lapor ke polisi biar dia itu ada aktivitas mencurigakan terkait narkoba itu bisa segera diberantas, biar mata rantainya segera putus gitu ya buat Mas. Narkoba. Betul. Agak ngeri juga ya temuannya sebesar itu di Tangerang. Nah, kemarin kan sempat ada juga nih isu yang beredar bahwa ternyata narkoba itu bentuknya nggak yang seperti kita tahu selama ini, kan biasanya kayak pil kayak semacam ekstasi gitu kan, terus sabu yang putih. Nah, ternyata itu katanya ada juga yang berbentuk permen. Nah, kemarin itu waktu ngobrol-ngobrol sama mantan bandar itu ada nggak sih Mas berbicara tentang permen yang ada narkobanya gitu? Atau Mas pernah membaca sebuah berita kah dari narasumber yang terpercaya gitu barangkali? Nah, untuk yang bandar yang saya temui itu, dia tidak menjelaskan kalau misal dia itu yang dia transaksikan saat itu bentuk permen, tidak. Ya mungkin pada saat dulu itu belum ada isu terkait narkoba yang berubah bentuk permen. Cuman baru-baru ini di tahun 2020 atau 2021 itu marak bentuk narkoba itu yang disesuaikan dengan bentuk permen. Jadi bungkusnya permen, di dalamnya ternyata narkoba. Wow, dan itu bahaya juga sih. Bahaya. Itu saya baca di berita sebuah berita di Indonews. Itu terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Dan permen itu pun dikirim dari Amerika, dari luar negeri lagi-lagi. Entah itu emang dari negara lain ingin merusak negara Indonesia dengan menyerang pemudanya atau bagaimana, belum tahu. Soalnya bahaya juga. Sedangkan permen itu juga identik dengan permen kan anak kecil ya Mas ya. Nah, betul. Apalagi dia ngerusaknya udah dari kecil, gimana nasib Indonesia nih kalau semua anak kecilnya sudah terkontaminasi hal-hal yang sangat membahayakan untuk dirinya sendiri. Nah, susah juga ya ternyata untuk memberantas makanya ini. Perlu pengawasan orang tua terhadap anak ketika
Ya meskipun nggak banyak jajanan-jajanan yang mengandung narkoba, tapi ya apa salahnya untuk mengantisipasi. Jadi di dalamnya dicek terlebih dahulu sebelum dimakan. Misal di dalam permen atau makanan itu tadi mengandung narkoba atau tidak. Lebih baik Iya. makan masakan ibu Pak daripada jajan-jajan Oh, di iya. luar. Bener banget itu Mas, karena kan kalau yang masak ibu pasti sudah terjamin lah ya semua kesehatannya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal generasi muda nih, ada nggak sih pesan dan saran untuk mereka semua biar nggak terjerumus atau yang saat ini sedang terjerumus bisa sesegera mungkin untuk sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini itu salah? Ada nggak Mas kira-kira? Gampang Pak. Cuman satu aja. Iya. Gimana? Setiap pemuda harus memiliki impian dan dia harus berpegang teguh terhadap impian itu. Jadi kalau misal dia dalam proses menggapai impiannya dia gagal, ya anggap saja itu kegagalan. Harus berubah, belajar dari kegagalan, langsung lanjut proses menuju impian tadi. Bukan malah ketika dia gagal, dia malah lari ke narkoba. Itu yang salah. Soalnya pergaulan juga berpengaruh juga. Ketika dia mempunyai impian, terus pergaulan di sekitarnya mendukungnya narkoba. Ketika suatu saat dia gagal untuk melaksanakan proses menuju impiannya, gagal, pasti narkoba dia masuk. Bukan malah didukung sama teman sekitarnya tadi buat menuju impiannya. Berarti untuk usaha dini yang bisa kita lakukan untuk mencegah narkoba adalah kita lebih mawas diri kali ya Mas di lingkungan sekitar dan saling mengingatkan, saling peduli antar sesama, bukan malah acuh tak acuh, karena bagaimanapun setiap orang ini memiliki peran tersendiri, terlebih peran terhadap keutuhan NKRI, karena keberadaan satu orang pun itu sangat berharga. Kan kita tidak tahu ya, barangkali orang tersebut memiliki sebuah inovasi ide-ide cemerlang yang tidak kita pikirkan demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Anak muda itu sangat penting bagi negara, sangat penting bagi negara anak muda. Iya. Nah itu saya pernah lihat sebuah film yang berjudul. Apa tuh Mas? Film apa tuh? Itu mungkin udah lama filmnya. Film yang berjudul Rudy Habibie, yang mengisahkan tentang presiden kita, Iya. Pak Habibie. Nah, dia itu dulu tuh diceritakan ketika Pak Habibie masih muda. Itu dia kuliah di Jerman. Itu dia serius untuk mengejar impiannya tadi, karena dari kecil dia ingin memajukan industri penerbangan di Indonesia. Nah, itu waktu di Jerman itu dia sempat dihadang sama dari pemerintah Indonesia sendiri itu, menggagalkan rancangan itu. Iya. Cuman Pak Habibie berkata, waktu setelah kemerdekaan rata-rata umur masyarakat Indonesia berapa? Dijawablah 60-80. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda yang di sini di Jerman ini sedang berkumpul di sini, kita balik ke Indonesia. Itulah peran kita menjadi anak muda untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Wah, iya bener sih Mas. Berarti pada intinya generasi muda zaman sekarang memiliki beban yang besar sebenarnya, tapi ya mungkin karena pengaruh di lingkungan sekitarnya itu membuat mereka jadi kurang mawas diri akan beban yang sebenarnya dipikul. Karena ya bagaimanapun tanpa generasi penerus Indonesia tidak akan bisa maju untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu saja ya Mas Alan untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak sudah datang di acara saya. Ditunggu lagi konten-konten yang sangat inovasi, yang sangat memotivasi muda-mudi Indonesia ini. Amin. Dan
cukup sekian yang bisa saya sampaikan. See you next time. Terima kasih Mas Alan. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Ana. Waalaikumsalam.